Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul dari program studi ilmu komunikasi kelas reguler A2. Saya di sini ingin menceritakan sebuah cerita rakyat berjudul Timun Mas. Alkisah hiduplah seorang janda tua sendirian bernama Sarni. Suatu hari ia pergi ke hutan untuk mencari kayu, tapi ia bertemu dengan raksasa yang menginginkan seorang anak untuk santapannya. Lalu Sarni mengatakan ia tidak memiliki anak, sehingga raksasa memberikan biji timun dan mengatakan bahwa ia akan memiliki anak nantinya, dan Sarni harus memberikan anaknya saat berumur 6 tahun. Setelah 2 minggu kemudian, salah satu mentimun tersebut terlihat sangat besar. Sarni membelahnya dan menemukan seorang bayi perempuan. Ia akhirnya hidup dengan anak perempuan berparas cantik bernama Timun Mas. Suatu hari raksasa datang untuk menagih janji dan Sarni mencegahnya dengan beralasan semakin dewasa maka akan semakin enak rasanya. Raksasa akhirnya menyetujui pernyataan Sarni. Saat itu Sarni bermimpi bahwa anaknya Timun Mas diminta untuk menemui petapa di gunung, dan Timun Mas akhirnya menemui petapa dan mendapatkan 4 buah bungkusan kecil berupa biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Timun Mas diminta untuk melemparkan satu persatu apabila dikejar oleh raksasa. Ketika raksasa kembali untuk mengambil Timun Mas, Sarni pun menawarkan untuk disantap karena tidak mau kehilangan anak yang telah dibesarkannya. Raksasa akhirnya mengejar Timun Mas dan Timun Mas mengikuti saran petapa untuk melempar biji timun. Pada lemparan pertama, sang raksasa mengalami kendala lilitan tanaman timun. Kedua, ia menabur jarum yang tumbuh menjadi pohon bambu tajam dan tinggi. Setelah itu menabur garam dan muncullah lautan. Sayangnya raksasa masih mengejar hingga Timun Mas melempar bungkusan terakhirnya. Dia pun selamat dari lautan lumpur mendidih yang menjerat raksasa. Dengan sekuat tenaga, Timun Mas berjalan menuju ke gubuk untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Serini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sejak itu, Mbok Serini dan Timun Mas hidup berbahagia. Demikian cerita rakyat Timun Mas dari daerah Jawa Tengah, Indonesia. Cerita di atas memberikan pelajaran bahwa orang yang selalu berniat jahat terhadap orang lain seperti raksasa itu pada akhirnya akan celaka. Selain itu, cerita di atas juga mengandung pelajaran bahwa dengan usaha dan kerja keras segala rintangan dan cobaan dalam hidup ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh Mbok Sarini dan Timun Mas. Berkat usaha dan kerja kerasnya, mereka dapat membinasakan raksasa jahat yang hendak memangsa Timun Mas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.